Kembali lagi bersama Ranting Sejarah, di mana kita akan membahas sejarah dan misteri yang ada di dunia. Langsung saja kita simak videonya. Dalam sejarah, banyak sekali bajak laut wanita yang tak kalah sangar dengan bajak laut laki-laki dan menjadi teror di lautan. Salah satunya adalah bajak laut wanita asal Tiongkok yang menjadi momok di Laut Tiongkok Selatan. Siapakah perempuan satu ini? Qing Shi yang memiliki nama asli Shi yang diperkirakan lahir di Xinhui, Guangdong, Tiongkok pada tahun 1775. Ia memiliki masa muda yang misterius di mana ia diperkirakan bekerja sebagai prostitusi dan bahkan sebagai mami di sebuah kapal yang juga berfungsi sebagai rumah bordil. Shi yang kemudian menikahi salah satu bajak laut paling kuat di perairan Guangdong, Zheng Yi pada tahun 1801 dan ia kini dikenal sebagai Zheng Yi Shao atau istri Zheng Yi atau Qing Shi. Keduanya kemudian membentuk power couple di mana Zheng Yi sebagai komandan dan Qing Shi sebagai koordinator. Keduanya berhasil mempersatukan seluruh bajak laut di perairan Guangdong membentuk konfederasi yang beranggotakan ribuan armada kapal dengan Zheng Yi sebagai pemimpin pada tahun 1805. Ratu bajak laut di perairan Tiongkok. Namun, Zheng Yi tewas secara misterius setelah terjatuh dari kapal ketika mereka berada di Vietnam pada tahun 1807. Qing Shi kemudian menggantikan sang suami menjadi pemimpin baik armada maupun konfederasi bajak laut Guangdong. Metode yang mereka gunakan tidak biasa karena alih-alih naik ke kapal target mereka dan merampas, para bajak laut ini memanfaatkan maraknya perdagangan garam di Guangdong untuk memajaki mereka dengan uang proteksi. Qing Shi bahkan memberikan kapal-kapal ini surat edaran agar kapal ini membayar atau ditenggelamkan namun tetap menjamin keselamatan perjalanan mereka. Para pedagang memilih membayar karena menjadi win-win solution bagi mereka. Memusingkan Angkatan Laut Qing. Qing Shi juga menerapkan aturan ketat di mana pengkhianatan dan perkelahian antar anggota dapat diganjar hukuman mati dan kata penjarahan menjadi memindahkan barang. Ia mengkomandani 1.600 kapal dengan 70.000 kru. Angkatan Laut Qing tidak diam begitu saja mengetahui ada kelompok bajak laut berbahaya di lautan mereka, sehingga serangan demi serangan dilakukan termasuk pada tahun 1808 oleh armada di bawah pimpinan Lin Guoliang. Dengan menggunakan beberapa kapal sebagai umpan, Qing Shi berhasil menempatkan armada Qing dalam jebakan di mana armada bajak laut mengepung kapal mereka. Karena malu, Lin Guoliang kemudian menghabisi dirinya sendiri. Penjarahan di sekitar Sungai Yue. Setelah puas menjadi teror di laut, Qing Shi kini mengalihkan perhatiannya ke delta Sungai Yue yang melintasi wilayah Guangdong di mana ia mulai menjarah desa-desa serta beberapa kota di sekitar sungai. Secara brutal, anak buah Qing Shi menjarah beberapa desa dan kota seperti Humen, Dongguan dan Shenzhen dan dalam penjarahan itu, lebih dari 10.000 orang tewas dihabisi anak buah Qing Shi dan ratusan orang ditangkap dan disandera. Armada Laut Qing lagi-lagi dikirim untuk menghentikan mereka namun gagal. Kaisaran Qing khawatir dengan aktivitas Qing Shi meminta bantuan armada Portugis di Macau untuk membantu mereka menghadapi Qing Shi. Nyatanya armada Portugis terlalu kuat untuk Qing Shi sehingga Qing Shi memilih bernegosiasi dengan Kekaisaran Qing. Kekaisaran Qing setuju Qing Shi dan krunya menyimpan hasil rampasannya dan para kru Qing Shi mendapatkan pekerjaan asalkan mereka berhenti melaut dan menjarah. Qing Shi setuju dan akhirnya pensiun menjadi bajak laut pada tahun 1810. Ia kemudian membuka sebuah rumah judi yang cukup sukses di Nanhai di mana ia hidup tenang dan makmur hingga wafat pada tahun 1844. Terkadang di dunia ini masih banyak sejarah yang terlewatkan dan kita harus terus belajar dan menyelaminya. Jangan lupa untuk terus mengikuti sejarah dalam channel Ranting Sejarah. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan subscribe dan like video ini. Terima kasih.